Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya kita berdua ya. Iya. Setelah sukses dengan views yang lumayan di segmen di konten pertama ya. Iya. Akhirnya kita memutuskan untuk kembali konsisten membuat konten dan sekarang udah ada namanya. Apa tuh? Ada namanya sekarang, namanya ini Diksi, diskusi bareng istri. Ini kedua ya. Jadi ini konten kedua di diskusi bareng istri. Kali ini kita mau diskusi apa nih? Kita mau diskusi tentang visi misi. Visi misi apa nih? Organisasi. Iya, visi misi pernikahan dong. Iya, Udah jadi selesai organisasinya. Iya. Jadi kita mau diskusiin tentang visi misi pernikahan. Karena kemarin tuh ada beberapa yang mungkin masih kepo karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga beririsan dengan konten kemarin yang belum sempat kita jawab, atau mungkin ada beberapa juga yang nanya tentang visi misi pernikahannya tuh kayak gimana sih gitu ya. Karena ya mungkin kita juga kan pakai proses yang bagi kita ya semoga itu terjaga gitu, dan bagi kita juga menjadi sangat penting ya. Karena visi misi itu jadi aspek utama kita untuk bagaimana nanti membangun rumah tangga gitu. Nah, sebelum lebih jauh, visi misi itu apa sih sebenarnya? Aku mau tanya dulu kamu. Aku. Iya, visi misi itu apa? Visi itu apa? Misi itu apa sih? Kalau menurut aku visi misi itu lebih ke apa ya? Tujuan kali ya. Tujuan kita mau membawa rumah tangga itu ke arah mana gitu. Ibaratkan kita mau pengen liburan. Kalau mau liburan kita kan harus punya tujuan tuh. Tujuannya misalkan liburan ke Jogja misalkan gitu ya. Kayak gitu. Terus setelah kita tahu kita mau ke Jogja, kita akan menentukan kan armadanya mau naik apa, kita mau kemana aja, lewat mana gitu. Okay. Dan itu kan jadi penting gitu kan. Tapi kalau kita mau liburan tapi kita nggak tahu kemana kan susah gitu. Iya. Jadi jatuhnya nanti malah nggak jelas gitu ya. Nggak jelas, nggak ada tujuan pasti mau kemana gitu. Itu visi misi sesimpel itu ya menurut kamu itu adalah visi misi pernikahan itu adalah tujuan bagaimana kita kemudian membangun rumah tangga dalam bingkai pernikahan gitu ya. Emang visi misi pernikahan kita apa ya? Apa coba? Kamu dulu. Kalau kamu apa? Seingatku dan kemudian aku coba coba yakini, sebetulnya visi dan misinya kan kalau tidak salah aku nulis itu visinya bagaimana membangun rumah tangga itu berdasarkan Al-Quran, hadis dan ketakwaan supaya kita menghadirkan peradaban Islam yang baik gitu di rumah tangga. Jadi berdasarkan Al-Quran, hadis dan ketakwaan. Sementara misinya itu ada 3 yang sebenarnya. Ada 3 yang korelasinya sebetulnya itu juga mendukung visi itu gitu. Ya semuanya didasarkan pada aspek bagaimana kita membangun rumah tangga itu harus berdasarkan dan berlandaskan Al-Quran, hadis, kemudian sunnah dan ya sesuai syariat Islam gitu. Nah itu kalau visi pernikahan yang aku tulis gitu. Nah kalau kamu gimana tuh ketika dulu nulis di narasi yang disetorkan itu kayak gimana tuh? Apa ya? Kalau apa yang aku tulis di proposal tuh kalau nggak salah membangun ini ya generasi Rabbani kalau nggak salah. Ya karena kan kita pahamlah tahapan amal ya. Setelah kita berusaha memperbaiki diri, kita pengen mengubah peradaban dan membina rumah tangga. Iya, membina rumah tangga itu kan jadi bagian yang paling kecil ketika kita mau melewati tahapan-tahapan itu. Iya, melewati tahapan-tahapan amal atau kita mau mengubah peradaban. Ya, dan peradaban paling kecil itu kan ada di dalam rumah tangga gitu. Nah, betul. Nah, kalau itu kan sebenarnya visi misi pernikahan ya, yang maksudnya itu yang kita tulis antara aku dan kamu ketika nulis masing-masing kan punya mimpi yang ternyata mimpinya sama nih gitu. Kita ingin punya generasi atau penerus dan anak keturunan yang kemudian juga berlandaskan Islam dan sebagainya, kemudian menjadi peradaban menjadi orang yang berpengaruh dan sekaligus
menjadi orang yang berkontribusi terhadap peradaban Islam gitu kan. Nah, lebih jauh menurut aku sih kita juga kan punya ini ya, punya mimpi-mimpi besar gitu ya, mimpi-mimpi besar gimana caranya untuk mencapai visi misi tersebut gitu kan. Mulai dari kita bikin proposal hidup kita masing-masing ya, yang kita rumuskan, kemudian kita juga bikin proposal keluarga, mau kayak gimana keluarga yang ingin kita bangun. Karena jujur aku tuh pertama meyakini gitu ya, meyakini bahwa aku punya visi misi ini nih gitu, maka aku juga perlu support orang atau partner hidup yang juga seperti ini gitu, dalam arti mendukung visi misi mendukung visi misi gitu. Karena aku tuh pingin aku bisa berkontribusi buat banyak orang, memberikan dampak yang luas buat banyak orang, maka kan secara tidak langsung aku menjadi bagian orang yang harusnya bisa ada di ranah publik gitu kan. Nah, ketika kita berada di ranah publik, maka supporting sistemnya atau dalam hal ini istri yang aku inginkan dan aku idam-idamkan yang juga harus siap di ranah publik itu. Misalkan tampil di kayak gini misalkan gitu kan, ini kan ikhtiar kita untuk kembali, ya paling tidak ada 1-2 hal yang bisa disampaikan ke teman-teman gitu kan. Tapi lebih jauh tuh kayak gitu yang aku mimpikan atau idam-idamkan tuh dulu. Nah, kalau kamu kayak gimana? Selain terlepas dari visi misi pernikahan, eh, kamu juga kan punya mimpi dan punya hal-hal yang diidam-idamkan dari pasangan kamu gitu kan. Kayak gimana tuh? ya kembali lagi ya yang sama visi misi yang aku tulis itu kan, ketika aku pengen mengubah suatu peradaban dan aku memulainya dari rumah tangga, maka aku juga harus mencari pasangan yang mendukung dalam hal itu. Setidaknya dia paham kayak gitu kan, apa yang ingin aku perbaiki lewat rumah tangga kayak gitu. Entah nanti dalam hal mendidik anak kayak gitu dia paham gitu kan, secara konsep-konsep Islami bagaimana, setidaknya dasar-dasarnya gitulah yang itu kalau konteksnya nanti jatuhnya ke rumah tangga juga gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang dampak sosial terhadap lingkungan dan sebagainya, dampak sosial, kita kan ingin berdampak nih buat lingkungan sosial dan banyak orang tentunya gitu. Itu gimana kalau bagi kamu gitu ya? Ya, itu penting juga sih yang maksudnya kita melihat kan lingkungan saat ini dengan kondisi pandemi seperti ini kayak gitu kan, orang-orang kan akan lebih sering mengunjungi YouTube, TikTok kayak gitu kan. Jarang kan orang-orang yang datang ke kajian dalam kondisi pandemi kayak gini gitu. Maksudnya kan beralihnya ke media kayak gitu gitu ya. Jadi kan kita bisa tuh berdakwah lewat sosial media kayak gitu kan. Itu juga salah satu bentuk ikhtiar kita buat menyampaikan nilai-nilai Islami kayak gitu kan, yang paling tidak buat bermanfaat untuk bermanfaat untuk umat kayak gitu kan. Entah berapapun yang lihat gitu ya. Entah berapapun yang ngefek dengan apa yang kita sampaikan kayak gitu kan. Nah, itu kan berarti aku butuh pasangan yang dia bisa tampil di publik kayak gitu kan. Dia bisa berdakwah secara berarti digital. Iya, digital. Mungkin kalau bahasa dakwah itu kan kita juga terlalu berat gitu ya, karena kita juga masih belajar dan masih jauh banget gitu ya. Tapi mungkin bahasa enak atau bahasa anak mudanya tuh ya berdampak lah gitu ya. Paling tidak tuh kita coba cari diferensiasi. Kalau banyak akun-akun media sosial yang sekarang bikin kontennya yang ubu-ubu, mantap-mantap dan sebagainya gitu, coba kita tuh geser dikit, kita bikin konten-konten yang semoga ada manfaatnya. Coba kita bikin diskusi-diskusi yang ke depan tuh kita ingin ada bedah buku gitu ya, ada bedah buku, kemudian kita juga lagi nyusun buku dan sebagainya, yang semoga dengan itu menjadikan ikhtiar yang bagi kita itu kecil tapi harus kita konsistenkan gitu kan. Nah, kalau kamu melihat gitu yang visi misi pernikahan kita seperti itu, kemudian kita juga punya visi sosial gitu ya, yang juga tentu banyak banget mimpi-mimpi besar itu gitu ya. Kamu melihat
apakah kemudian dalam sebuah hubungan rumah tangga atau hubungan suami istri memang harus seperti itu, atau kemudian ya udahlah gitu nanti sambil jalan aja gitu? Gimana kamu melihat fenomena itu? Apalagi sekarang itu kan lagi rame tuh, udah usia 23, usia 25, di tengah gempuran nikah muda misalkan gitu kan. Ada itu yang di media-media sosial kan lagi viral gitu kan. Itu menurut kamu gimana ya? Apakah memang perlu rumah tangga itu harus didasari dengan visi misi pernikahan yang oke, atau ya udahlah nanti aja ketika sudah berumah tangga baru kita bicarain gitu? Karena kita melihat visi misi itu penting ya, yang setidaknya kayak gitu sebelum kita nikah tuh kita udah punya visi untuk diri kita sendiri kayak gitu. Jadi untuk nanti visi pernikahan kita sambil jalan juga bisa sih sebenarnya. Yang penting kita punya visi misi dulu buat diri kita pribadi kayak gitu. Jangan sampai kita menikah kita nggak punya visi misi untuk diri kita sendiri, terus ketika kita sudah menikah kita nggak paham gitu loh jadinya tentang visi misi pernikahan kayak gitu. Oke. Jadi paling tidak tuh kita harus sudah belajar menyelesaikan itu di diri kita gitu ya, sebelum nanti kita bertemu sama pasangan kita dan sebagainya. Karena aku tuh baca yang buku itu loh, yang buku yang kamu beli, yang kemarin aku baca tuh, yang Think and Grow Rich itu kan dia bilang bahwa sesuatu itu akan datang ketika kita sudah siap dengan sesuatu tersebut. Jadi kalau kemudian konteksnya adalah bagaimana kita membangun visi misi pernikahan, maka sebetulnya harusnya sesuatu itu kan kalau kita bicara sesuatunya itu adalah visi misi pernikahan, maka visi misi itu harusnya selesai dengan kita gitu, di diri kita dulu. Baru ketika kita sudah siap dengan itu, pasti akan datang saatnya ketemu satu pasangan kita yang akan nanti menemani kita menyelesaikan dan menuntaskan visi misi yang kita bangun gitu. Jadi disiapkan sesuatunya sehingga nanti saatnya tiba sesuatu tersebut tuh sudah siap juga nanti kita akan mengarunginya gitu ya. Oke, jadi sangat penting ya. Paling tidak jangan kosongan banget gitu ya kalau mau ya udahlah nikah aja gitu. Ya jangan gitu juga. Tapi kalau itu jadi opsi yang terbaik menurut teman-teman ya bagi kita sih itu semua pilihan masing-masing gitu ya. Tapi yang pasti ketika kita berproses kemarin dan sebagainya, kemudian sampai akhirnya kita memutuskan bismillah, kita menetapkan pilihan untuk menikah dan sebagainya, kita sudah clear untuk satu sama lain tuh punya visi misi. Ketika kita sudah berumah tangga, maka visi misi itu tinggal dihubungkan satu sama lain. Simpulnya tuh diikat kembali lebih kuat gitu. Bagaimana kita membangun visi misi ini supaya lebih clear gitu ya. Itu mungkin ya yang bagi kita sangat penting ya. Kalau menurut kamu ada lagi nggak yang ingin disampaikan terkait dengan visi misi pernikahan ini? Mungkin yang masih jadi pertanyaan besar di pikiran atau kemudian di hati kamu atau apa gitu, ada nggak tentang visi misi ya? Tentang visi misi tadi siang ketika kita udah punya visi misi, jalan ke depan tuh kita lebih jelas kan. Jadi kita juga saling memahami kayak gitu. Dalam pernikahan kita akan jadi orang yang saling memahami, ya bukan saling menuntut kayak gitu. Meskipun kita nanti kan akan belajar ya, hak-haknya istri itu apa aja, kewajibannya apa aja, hak suami itu apa aja, kewajibannya apa aja kayak gitu. Tapi dengan visi misi kayak gitu, insya Allah kita akan jadi pasangan yang bisa saling memahami kayak gitu, bukan saling menuntut satu sama lain kayak gitu. Ketika tapi ada support, iya betul, ketika ada kekurangan pun kita akan berusaha saling melengkapi kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita mau jelas tujuannya, kita harus punya visi misi gitu ya. Karena dengan visi misi tersebut akhirnya kita tahu apa yang perlu kita perlu kita jalani di fase tiap day by day-nya, kemudian tiap capaian-capaian apa yang harus kita tingkatkan dan sebagainya. Tapi jujur ya, maksudnya ketika menikah itu menjadi satu pembuka kesadaran diri juga gitu ya, bahwa kan aku juga menulis dulu di narasi itu bahwa menikah itu bukan perkara tentang kesiapan gitu ya. Karena siap atau tidak siap kita juga akan menemui fasenya itu gitu. Menikah justru adalah ladang di mana kita
saling soleh mensolehkan gitu, saling tukar pikiran nantinya dengan pasangan kita. Bahkan aku menulis di sana kan ada 3 ruang yang aku akan buka dalam rumah tangga itu. Pertama, ruang ekspektasi, kedua ruang ruang realita, dan yang ketiga adalah ruang kompromi. Porsinya ekspektasi 15%, kemudian realita 40%, kompromi 45%. Karena pada akhirnya ada hal yang perlu kita kompromikan gitu, apalagi dengan sudah berdua kayak gini gitu ya. Mungkin dulu ketika sendiri aku bisa tuh kemana gampang banget gitu ya. Kemudian ketika berdua tuh ada pertimbangan-pertimbangan lain dan sebagainya, yang pada akhirnya itu juga kemudian nggak bisa jadi alasan, bukan jadi alasan untuk aku tidak bisa bergerak kemanapun gitu. Mungkin geraknya aku tuh sekarang ya bisanya berdua sama kamu kemana misalkan gitu ya. Kayak hari ini misalkan, ini kan kita bikin konten hari ini Ahad gitu ya. Hari ini pagi tadi aku ajak kamu untuk dampingi aku ngisi di satu forum gitu ya sampai duhur dan sebagainya. Jadi sekarang tuh lebih banyak hal yang sebetulnya dari ekspektasi kita kayak gimana, kita coba lihat realitanya dan kita akhirnya diskusikan bahwa harus kita kompromikan satu sama lain. Nah, lebih clear sih kalau kita sudah clear dengan visi misi personal kita juga gitu ya. Nah, mungkin itu sih kalau dari aku. Kalau dari kamu ada tambahan lagi nggak? Apa ya tambahnya? Kayaknya kalau kita sebenarnya di dalam kehidupan sosial tuh udah sering kan bersinggungan dengan yang namanya visi misi. Ketika ada pemilu pasti kita akan melihat calon pemimpin kita lewat visi misinya apa saja kayak gitu kan. Termasuk ketika kita berorganisasi pun sama kan, kita akan melihat visi misi organisasi tersebut. Bahkan ketika kita kerja kita juga akan bertemu lagi tuh di lembaga itu visi misi ya. Jadi jangan sampai kita tuh nggak punya visi misi kayak gitu, padahal dalam kegiatan sosial, kehidupan sosial tuh kita bersinggungan banget sama visi misi dimanapun. Visi misi ya, bukan misi foya-foya, bukan. Jadi ya benar sih, maksudnya visi misi itu ya sudah barang yang tidak asing lagi gitu ya, karena kita bisa menemui di berbagai macam segmentasi kehidupan kita bahwa ternyata tiap orang atau tiap lembaga atau tiap perusahaan dan sebagainya dia pasti punya visi misi, karena itu menjadi track yang jelas untuk dia bergerak kemana gitu. Nah, mungkin di rumah tangga juga kita sarankan ya teman-teman juga harus punya visi misi supaya nanti rumah tangga yang teman-teman cita-citakan, yang teman-teman idam-idamkan tuh kayak gimana, teman-teman yang mengkonsep itu semua bersama pasangan. Dan kita doakan semoga teman-teman jadi bagian yang juga menyumbang terhadap perbaikan peradaban gitu ya. Dan doakan kami semoga kami tetap konsisten untuk kembali menjadi pribadi yang senantiasa belajar untuk bermanfaat satu sama lain. Itu aja mungkin ya. Di diskusi bareng istri diksi episode kedua ini kita membedah visi misi pernikahan. Sepenting itu ternyata kita harus memiliki visi misi pernikahan. Itu aja ya. Jadi nantikan konten selanjutnya di diksi selanjutnya, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kita juga ada hal yang kurang berkenan dari kalimat atau perbuatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.